record dulu. Oke, perhatikan. Saya akan share. Jadi di sini kita nanti saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai apa itu AKM, dan kita akan coba bahas nanti beberapa soal tentang AKM. Tapi ini khususnya kita yang bahasa Indonesia ya, karena di AKM itu nanti ada dua materi dasar itu yang diujikan, yang dibahas dalam AKM itu ada dua, yaitu literasi bahasa Indonesia dan literasi matematika atau yang sering disebut dengan numerasi. Dan nanti kalau matematika akan diajarkan oleh guru matematika kalian. Halaman nih. Mohon semuanya di ini saya mau tulisnya. Sebentar ya. Oke, kita akan mulai ya. Coba perhatikan. Jadi di sini agar kalian tahu gambaran dari AKM itu. Oke, AKM itu sebenarnya bagian dari AN. AN itu adalah Asesmen Nasional. Itu, ya, AKM itu adalah bagian dari AN atau Asesmen Nasional. Nah, apakah Asesmen Nasional sama UN itu sama? Tidak. Ya, kalau dia UN kan biasanya itu diberikan di akhir, ya, di akhir tingkatan, contohnya di kelas 6, kelas 9, atau kelas 12. Tapi kalau AKM ini tidak. Dan kalau UN itu kan biasanya untuk semua, untuk semua siswa. Nah, tapi kalau AKM ini atau AN itu hanya beberapa siswa, nanti yang dipilih oleh pemerintah atau dipilih oleh dinas pendidikan. Nah, itulah yang mengikuti AKM, dan itulah nanti gambaran. Nah, seperti inilah hasil di sekolah tersebut. Jadi salah satu tujuan dari AKM itu atau AN itu adalah mau melihat bagaimana mutu sekolah. Itu tujuannya memang dari pemerintah. Saya terbaca ya. Jadi tujuan diadakannya AN atau AKM itu adalah mau melihat bagaimana mutu sekolah, mutu pendidikan. Jadi contohnya nilai kalian nanti, tahu di sini ada murid-murid nanti yang terpilih, itu yang mengikuti AKM itu harus diikuti, karena bukan atau sendiri memilih, tapi pemerintah. Dan nanti kalau ada yang terpilih, nilai kalian itu guru-guru pun tidak tahu, yang tahu hanya dinas pendidikan. Ya, jadi dari hasil kalian itu nanti contohnya dari siswa di sini ada contohnya ada 1000 orang di SD. Nah, yang ikut hanya contohnya 20, 30 atau 40 orang. Nah, itulah sebagai gambaran, seperti inilah hasil, seperti inilah mutu, seperti inilah kira-kira gambaran bagaimana mutu sekolah di sekolah A, sekolah kita di sekolah ini SD Cinta Budaya, contohnya. Dan itu yang tahu adalah dinas pendidikan. Nah, jadi kenapa kita perlu di sini belajar ya? Biar nanti hasilnya juga bagus yang dibawa ke dinas pendidikan gitu. Apakah hanya murid-murid nanti yang ikut di AN ini? Tidak. Guru juga ada, karena dari AN ini ada 3 nanti. Ada AKM, ada survei lingkungan, ada survei karakter namanya. Jadi nanti yang ikut AKM hanya siswa. Nah, survei lingkungan dan survei karakter itu nanti baru ke guru. Ya, jadi mau melihat satu kesatuan dari sekolah itu. Oke, ya, kita akan lanjut. Nah, sini pengertian dari AKM itu sendiri. AKM atau kepanjangannya Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan semua siswa atau semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, kenapa dikatakan minimum? Ya, kenapa dikatakan kompetensi minimum? Nah, makanya nanti yang di sini kan yang dibahas hanya literasi bahasa Indonesia dan numerasi matematika. Kenapa sains nggak ada gitu?
Kenapa mungkin PKN nggak ada? Karena pengetahuan dasar yang harus dimiliki seorang anak, seorang siswa itu adalah bahasa Indonesia dan matematika. Itu dasarnya semuanya. Dasar membaca, memahami adalah bahasa Indonesia. Dasar berhitung adalah matematika. Dasarnya semuanya di sini. Ya, hanya di dua itu. Hanya dua itu fokus dari pemerintah. Jadi mungkin kalau PKN tentunya kita menghafal. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak hanya sekedar menghafal, kita harus menganalisis. Sama juga di matematika, kita nggak bisa hanya sekedar menghafal, tapi kita harus menganalisis nanti jawaban yang ada diberikan di soal itu. Oke, kita lanjut. Oke, nih, ini tadi yang saya jelaskan juga di dalam AKM itu terdapat dua hal yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau yang sering disebut dengan numerasi. Jadi ingat, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Oke, jadi membaca berarti ada dikasih sebuah teks, dikasih soal. Nah, jadi kita mencari jawabannya dari teks itu. Bukan lagi apa pengertian ini, bukan seperti itu lagi. Ya, apa pengertian paragraf A, B, C, bukan seperti itu lagi. Bagian dari literasi membaca ini, tapi dikasih satu paragraf yang mungkin lumayan panjang, terus ditanya, ya siapa tokoh di dalam cerita itu, atau apa informasi yang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, kita harus membaca dan memahami itu di bagian literasi membaca. Mungkin ya, ini mungkin di matematika, nanti biar lebih expert lagi, yang lebih tahu mungkin guru matematika kalian, di matematika berarti bahas tentang bagaimana ya mengerjakan soal matematika, nggak hanya sekedar angka tambah satu, nggak lagi, tapi bisa dikasih teks atau cerita yang bisa dihubungkan dengan soal matematika. Itu dia kalau literasi matematika atau numerasi. Nah, literasi membaca didefinisikan atau diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Jadi perhatikan di sini, fokus dari literasi itu adalah teks tertulis. Jadi semuanya adalah menggunakan teks. Soalnya semuanya menggunakan teks. Makanya di soal PTS kalian kemarin di bahasa Indonesia khususnya itu sudah banyak menggunakan teks. Jadi kalian harus terbiasa nanti, murid-murid harus terbiasa nanti menjawab soal atau ujian yang berbentuk atau berbasis teks. Jadi harus dibiasakan. Oke, karena ini tuntutan dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, nah, bentuk-bentuk soal AKM. Nah, kalau kalian ujian soalnya pasti hanya 3. Pilihan berganda, isian, dan uraian. Sedangkan kalau di AKM itu ada beberapa bentuk soal. Perhatikan di sini. Ada pilihan ganda biasa ya, A, B, C, dan D. Jawabannya antara A, B, C, dan D. Nah, baru menjodohkan. Nah, dikasih 2 pernyataan, di kiri dan di kanan. Oke, di kiri dan di kanan 2 pernyataan. Mana yang sesuai? Itu menjodohkan. Oke. Baru yang biasa esai atau uraian, ini pasti kalian tahu, pertanyaan baru dijabarkan. Nah, ada lagi namanya pilihan ganda kompleks. Apa bedanya pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks? Kalau pilihan ganda tadi 4 dia pilihan jawabannya hanya 1 jawabannya. Jawaban benar hanya 1. Sedangkan kalau dia pilihan ganda kompleks, dari 4 pilihan jawabannya itu bisa 2 atau 3 menjadi jawabannya. Jadi nanti kita harus pilih 2. Kalau hanya pilih 1 berarti kita salah. 4 pilihan jawabannya dibuat, berarti ternyata ada 2 atau 3 nanti yang menjadi jawabannya. Hanya 1 yang bukan menjadi jawaban. Itu dia bentuk pilihan ganda kompleks. Baru bentuk isian. Isian nggak pasti ya. Isian ini bisa dijawab dengan satu kata, satu frasa berarti ini terdapat dari beberapa kata atau satu kalimat. Nah, atau bisa juga dijawab dengan angka 1 ya, 2 seperti itu. Lalu, nah, perhatikan di sini. Untuk pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban dan terdapat 1 jawaban benar. Ini saya jelaskan tadi. Nah, untuk pilihan ganda kompleks ini yang saya jelaskan tadi juga terdiri atas pokok soal dengan beberapa pernyataan minimal 3, ya, minimal 3 pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan.
3 pilihan jawaban, minimal 3. Ya, pernyataan dapat diikuti kolom pilihan jawaban ya atau tidak. Contohnya ada dibuat 2 kolom nih. Di kolom pertama adalah pilihan jawabannya. Di kolom kedua adalah pilihan ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Jadi kita pilih yang mana nih? Apakah itu ya sesuai atau tidak sesuai. Jadi kita centang atau pilih di mana yang sesuai, ya atau tidak. Oke, atau bisa benar atau salah atau lebih dari 2 jawaban seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia contohnya ada 3, bisa jadi 2 jawabannya. Kalau 4 dia bisa jadi 3 jawabannya dari pilihan 4 itu. Oke. Selain itu, peserta didik menjawab dengan memberi tanda centang, ya, memberi tanda centang pada kolom yang sesuai, dan peserta didik pun memberi tanda centang di setiap pernyataan yang benar pada kotak depan pernyataan. Nah, ingat, ujian AKM ini bagaimana? Apakah di ujian tertulis di tulis di kertas? Tidak. Ujian AKM ini menggunakan komputer. Ya, ujian AKM ini menggunakan komputer. Jadi kita hanya tinggal klik jawabannya di komputer. Tapi kalau kita salah klik, pasti jawabannya pasti salah. Jadi nggak boleh hanya sembarangan klik. Ya mungkin kalau ujian biasanya kan kalian tulis di buku latihan, kemudian jawabannya. Nah, kalau ini tidak. Ya, dia langsung jawab di komputer. Jadi nanti ada soalnya, ada link soalnya, ada kodenya. Jadi kalian masuk, murid-murid masuk gitu. Siapa yang terpilih nanti? Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini jawaban menjodohkan. Jawaban menjodohkan adalah mengukur kemampuan peserta tes atau peserta didik dalam mencocokkan, ya, menyesuaikan, dan menghubungkan antara 2 pernyataan. Itu seperti yang saya bilang tadi ya, di kiri ada pernyataan A, di kanan ada pernyataan B. Jadi mana yang sesuai? Ini sering nih, mungkin di pelajaran Mandarin kalian sering seperti ini kan? Ya, mana yang sesuai? Ini yang katanya. Di pelajaran Mandarin ini terlihat sering. Ini bagian dari menjodohkan. Ya, mungkin tarik garis, misalnya kalau di buku catatan kalian kan, buku kalian mungkin tinggal tarik garis gitu. Nah, kalau di kanan nanti jadi sesuaikan mana? Bisa juga kayak tarik garis. Jadi mana yang sesuai? Itu dia. Ya, jumlah jawabannya juga lebih dari 1. Ya, atau bahkan jumlah jawabannya soalnya ada 5, pilihan jawabannya bisa dikasih 10. Nah, mana yang sesuai? Berarti ada 5 jawaban benar, ada 5 jawaban tidak benar. 5 jawaban tidak benar ini nggak boleh kita pilih. Karena satu aja nanti kita pilih salah, berarti jawaban kita salah. Jadi semua harus benar. Itu dia kalau mengerjakan di komputer. Dan tentunya kalau mengerjakan di kertas kan ya mungkin kalau dari 5 soal hanya 4 kalian buat benar, oke, mungkin kasih poin gitu dari guru kalian. Kalau seperti ini tidak, langsung nanti terdeteksi baru jawaban kalian salah. Ada yang salah. Itu, oke. Soal yang jawabannya singkat, ini isian ya. Soal yang jawab singkat atau isian dapat berupa frasa, kata, angka, atau simbol. Seperti yang saya jelaskan tadi, soal isian juga harus disusun dalam kalimat berita, sedangkan soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pernyataan. Oke. Soal esai adalah soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengemukakan atau mengekspresikan kembali gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Gitu. Jadi nggak hanya 1 kalimat, 1 kalimat, 2 kalimat, atau mungkin langsung 1 paragraf. Gitu. Nah, oke, kita akan masuk soal. Jadi kita akan coba belajar sedikit tentang soalnya. Perhatikan. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi nanti ini soalnya saya langsung ambil dari webnya Kemendikbud. Kemendikbud itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, nah kalau sekarang Kemendikbud kita kan itu Nadiem Makarim kalau sekarang. Oke, jadi dari link Kemendikbud ini langsung saya ambil soalnya. Jadi inilah contohnya. Oke, kalau murid-murid mau lihat nanti boleh cari di Google, di internet, contoh soal AKM dari Kemendikbud boleh lihat di sana. Biasanya kalau dari pemerintah, dari Kemendikbud itu langsung dikasih pilihan jawabannya. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, ini kan langsung teks yang panjang ya. Apakah nanti hanya sepanjang ini? Tidak. Bahkan bisa 2 halaman panjang teksnya. Bisa ada teks dan ada gambar. Ya, ini lumayan singkat teksnya.
Saya sengaja pilih yang singkat biar kalian lebih mudah dulu. Ya, coba baca di sini. Ya, coba baca itu bercerita tentang apa. Oke, jadi setelah baca, kita langsung masuk ke soal. Contoh, nah ini, lihat ya, di sini kan ini seperti nah ini tadi pilihan ganda kompleks itu dikasih 3 pernyataan, mana yang sesuai dengan ini. Jadi kita harus baca dulu semua pilihannya pernyataannya, kita sesuaikan dengan ini. Ya, dan ingat, nggak semua kalimat yang ada di soal ini, di pernyataan ini, langsung ditulis dalam teks ini. Ada beberapa yang tidak langsung ditulis, tapi kita harus pahami sendiri. Ya, ini bentuk dari soal AKM ini. Jadi, kalau mungkin di ujian kalian kan, ya tinggal lihat bahan, lihat catatan, ya kan? Lihat latihan ulangan tema, di sana udah ada jawaban, tinggal pindahin. Nah, kalau di AKM nggak bisa seperti itu lagi. Jadi langsung memang harus analisis. Nah, coba perhatikan. Ya, baca. Nah, boleh jawab. Di sini kita mau bahas sama-sama. Oke. Nah, nanti jawab di kolom komentar. Nah, lihat. Kita masuk ke pernyataan pertama dulu. Baca. Jadi di sini murid-murid harus bisa membaca cepat. Oke. Dan yang pertama ya, di dalam menjawab soal seperti ini, kita harus lihat soalnya dulu sebelum membaca teksnya. Ya, jadi biar kita ada fokus tujuan kita membaca teksnya. Jadi kalau kita baca dulu nanti teksnya, baru kita baca soal, kita akan ulang lagi nanti baca teksnya itu, jadi mubazir waktunya. Ya, nanti ujian waktunya dibatasi. Ya, contohnya dari 35 soal dikasih waktu hanya 75 menit contohnya. Ada waktunya. Oke. Nah, coba ini kita sama-sama bahas dulu. Lihat pernyataan pertama. Perjalanan kedua sahabat kemungkinan, lihat ya, kemungkinan melewati padang pasir. Ini sesuai atau tidak? Alasannya kenapa? Nah, kalau mau jawab di kolom chat boleh, atau mau langsung jawab silakan right hand. Nanti kalau saya panggil baru dijelaskan. Ayo. Oke, atau nih, saya dulu deh. Yang pertama ini saya jelaskan dulu. Ya. Perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Ya, kemungkinan melewati padang pasir. Nah, coba kita baca di paragraf pertama. Ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Oke, menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan sesuatu kata di atas hamparan pasir. Nah, dari sini kita melihat bahwa apa? Kan di sini di salah satu sahabat itu menulis di atas hamparan pasir. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan, ya, bahwa kedua sahabat itu perjalanannya mereka melewati padang pasir. Jadi pernyataan ini sesuai, ya, karena di sini sudah jelas ya. Oke. Ini sesuai dong. Karena di sini kan sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Hamparan pasir berarti pasirnya nggak sedikit dong. Hamparan berarti luas. Artinya di padang pasir. Hamparan pasir itu sama dengan padang pasir. Jadi dapat kita lihat bahwa perjalanan kedua sahabat itu kemungkinan melewati padang pasir. Nah, oke. Yang kedua. Kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Coba kita lihat. Nah, coba. Ini sesuai atau tidak? Oke, di padang pasir apa ada air? Ya, harusnya sih tidak ada. Sumber air di sana jauh gitu, nggak ada. Namanya padang pasir ya. Coba kita masuk ke pernyataan kedua dulu. Kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Ayo. Menurut kalian ini, murid-murid ini sesuai nggak dengan pernyataan atau penjelasan yang ada di teksnya? Grace tidak sesuai. Kalau
Cuan ya, cuan tidak sesuai nih. Ini dua nih jawabannya tidak sesuai. Ini cuma dua loh. Nicholas cuan centang. Cuannya ya sesuai ya. Ferisia sesuai. Kevin sesuai karena mereka tak melanjutkan perjalanan walaupun mereka bertengkar. Nah, oke. Kita lihat di paragraf kedua. Nah, jawaban Kevin bagus nih, Kevin Ramadan ya. Bagus karena langsung disertakan dengan alasannya. Ya, bisa kita lihat di paragraf kedua nih. Walaupun mereka bertengkar, nih ya, berarti kan ini kondisi marah nih, bertengkar pasti marah ya. Ya, kalau kita bertengkar pasti karena marah kan, nggak mungkin kita karena nggak marah bertengkar sama orang. Nggak mungkin. Kamu marah sama dedek kamu, atau abang kakak kamu, mungkin karena marah, gitu kan? Nah, walaupun mereka bertengkar, tetapi tetap melanjutkan perjalanan bersama, perjalanan bersama. Jadi dapat kita lihat bahwa pernyataan kedua ini adalah oke, ini sesuai. Pernyataan kedua ini adalah sesuai. Nah, coba lihat. Pesan yang baik dituliskan di atas pasir atau pesan yang buruk dan pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Ini sesuai atau tidak? Coba baca teksnya. Ini memang harus baca teksnya. Jadi nggak bisa kita terka-terka sendiri. Gavin tidak sesuai. Victor tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Grace tidak sesuai. Joannya tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, oke, good. Jadi kalau kita lihat di sini kan. Tidak sesuai. Ya. Tidak sesuai, Sir. Oke, ya kita sesuai. Saya jelaskan, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini kan teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir? Berarti ya pesan yang buruk ternyata ditulis di atas pasir. Nah, jadi pernyataan ini adalah tidak sesuai. Ya, karena tadi ada jawab ya terbalik. Ya, benar, terbalik. Jadi inilah pernyataan yang tidak sesuai. Jadi harus kita bacakan biar tahu jawabannya ini. Tuh, inilah soal literasi ini. Jadi nggak hanya sekedar jawab A, B, C, tapi ya harus baca teksnya. Oke, nah ini contoh dari pilihan ganda kompleks itu. Oke, yuk kita lanjut. Masih ada nggak pertanyaan seperti ini? Bentar ya. Nah, oke. Nah, ini juga pilihan ganda kompleks nih. Ya, pilihan ganda kompleks. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan. Simpulan berarti hasil akhir yang dijelaskan di sini. Baik itu secara langsung ditulis maupun secara tidak langsung ditulis. Oke, jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Ini sesuai atau tidak? Ini benar atau tidak? Sesuai, benar. Alasannya kenapa, Gavin? Ya, atau kalau mau jawab boleh silahkan raise hand, baru langsung buka suaranya. Oke, Grace. Oke, silahkan Grace. Ya, Grace tadi raise hand, silahkan. Tadi kepencet, Sir. Oh. Oke, ya. Gavin, tapi di atas batu tidak mudah hilang. Nah, artinya gini, kan tadi kalau kita lihat sesuai dengan pesannya bahwa pesan yang buruk kan ditulis di atas pasir. Pesan yang baik ditulis di atas batu. Tujuannya apa? Kalau di atas pasir itu cepat hilang. Kalau di atas batu lama hilangnya. Jadi kesalahan ini lebih kita simpulkan ke pesan yang buruk. Ya, kesalahan itu pesan yang buruk. Jadi kalau kesalahan tadi, waktunya tinggal 10 menit tadi. Kalau kesalahan itu ditulis di atas batu, berarti nggak bisa hilang dong, lama hilangnya. Nah, tapi di sana di kesalahan itu ditulis di atas pasir, biar hilang. Nah, berarti jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Makanya pernyataan ini adalah benar. Kenapa? Tadi kesalahannya ditulis di atas pasir kan? Biar apa? Biar cepat hilang. Oke. Yang kedua, pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian. Benar nggak ini?
Apakah pertemanan sejati itu terbentuk hanya karena perkelahian? Tidak selamanya ya. Tidak selamanya pertemanan sejati itu ya karena berkelahi. Bisa nggak berteman tanpa berkelahi? Ya bisa. Ya. Tidak bisa, Sir. Selamanya, gitu ya. Jadi kalau pernyataan yang kedua ini kurang tepat. Oke, yang ketiga, persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Ini benar atau tidak? Sesuai atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sana kan tadi ya teman yang ditampar itu ya dia memaafkan kan? Nah, jadi kalau yang ketiga ini sesuai. Berarti ya persahabatan antara teman itu ya harus saling memaafkan. Nah, mungkin di sini yang membalas kebaikan ini agak rancu. Ya, membalas kebaikan agak rancu. Tapi kita fokus sikap memaafkan. Artinya kita harus saling memaafkan. Di SPS ada nggak? Di SPS nggak ada. Di SPS ini soalnya nggak ada. Ini saya ambil dari langsung webnya Kemendikbud. Boleh nanti murid-murid cari juga di internet itu ada. Oke, nah kalau di sini yang keempat, jika diberi kebaikan oleh orang lain harus segera membalasnya. Nah, ini juga tidak sesuai, artinya nggak harus membalas gitu ya. Kita boleh membalas, tapi ya salah satunya memang kita harus juga mengingat kebaikan orang lain. Tapi ya mungkin ya jangan harus juga langsung dibalas. Gitu ya. Jadi ini yang pernyataan keempat ini kurang tepat ya. Oke, ya tidak sesuai dan tidak ada di teks juga. Oke, nah yuk kita lanjut. Masih ada nggak soalnya ini? Kita masih punya waktu 7 menit lagi. Ini harusnya masih ada soalnya, beberapa lagi. Oke, yuk. Ya. Oke, perhatikan teksnya di sini. Oke, perhatikan teksnya di sini. Teksnya ini agak singkat. Oke, pertanyaannya. Nah, kira-kira dari sini di teks yang singkat ini apa judul yang tepat? Apa judul yang tepat? Pohon pisang. Ya, yang judul yang paling tepat adalah pohon pisang. Ya, jawabannya adalah pohon pisang. Yang paling tepat di sini adalah pohon pisang. Jadi di sini kan menjelaskan tentang pohon pisang dan nanti dijelaskan juga ceritanya di sini kan bahwa si ayah mau memotong pohon pisang kan? Tuh. Iya, Sir. Oke, ya kita lanjut. Ini mudah yang ini. Nah, coba ini selanjutnya. Buah pisang yang sudah ada yang menguning. Kata menguning memiliki arti apa? Manis ya? Sir. Manis. Banyak buah-buah yang sudah menguning. Artinya itu apa? Manis. Oke. Manis, Sir. Nah, menguning itu udah silahkan di-mute lagi. Oke. Nah, menguning itu sinonimnya atau sama artinya dengan kata masak atau matang. Ya, masak itu bukan hanya masak di dapur, bukan itu. Masak itu juga artinya bahwa buah itu sudah matang, artinya sama. Masak atau matang. Ya. Nah. Oke, masih ada enggak? Ini waktu kita masih. Oke. Nah, coba di sini lagi. Kita masih ada waktu. Oke, yang penting kalian udah tahu gambaran soalnya nanti. Jadi siapapun yang terpilih nanti yang masuk daftar dari pemerintah, saya berharap nanti murid-murid boleh sama-sama belajar di sini. Oke, biar nanti karena apa? Karena ya kalian kan nanti ujian yang nilai kalian itu sebagai gambaran sekolah kita. Jadi kalau nilai kalian bagus, mutu pendidikan di sekolah kita adalah bagus. Nah, tapi kalau tidak bagaimana? Oke ya. Oke. Nah, coba lihat di sini teksnya. Nah, ini pernyataan yang tepat. Ini pilihan ganda kompleks semua nih ya. Mana yang tepat di sini? Kita baca teksnya dulu.
Pernyataan yang pertama, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Benar atau tidak? Benar. Gimana dibuat itu? Benar, Sir. Benar, Sir. Benar. Ya, karena di paragraf kedua kita lihat kan, kuda laut betina meletakkan telur-telurnya. Dapat kita lihat bahwa kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, yuk. Berarti pernyataan ini adalah benar. Yang kedua. Benar. Ya, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Benar atau tidak? Benar. 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 Nah, ada dijelaskan di sana kan pernyataan ini adalah benar. Kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih. Benar atau tidak? Salah. Ayo, ada nggak dijelaskan di sana? Di kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki Benar. kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Moncong yang panjang, perhatikan di sini ya. Salah. Nah, jadi moncong yang pipih atau panjang? Pipih berarti Salah. nah, tidak ya? Salah. Oke, jadi perhatikan semuanya. Oke, berarti ini adalah pernyataannya salah. Ya, berarti kita tidak perlu centang nanti. Oke, nah, semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama. Benar atau tidak? Benar. Nah, di sini dijelaskan ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi. Bervariasi artinya tidak sama. Jadi yang keempat ini juga tidak tepat. Ya, yang keempat ini juga tidak tepat. Nah, yang kelima, kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Benar nggak? Benar. Di paragraf kedua ada dibuat ya. Oke, jadi pernyataan ini adalah benar. Jadi hanya pernyataan 1, 2, dan 5 yang benar. Pernyataan 3 dan 4 itu salah. Salah. Tadi ada satu lagi di sini. Ini soalnya satu lagi. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Nah, jadi jawabannya boleh kasih sini kasih aja. Jawabannya karena keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Karena bentuk tubuhnya yang tegak. Nanti boleh lihat murid-murid. Oke, jadi seperti ini sedikit penjelasan tentang soal-soal AKM. Nah, nanti selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih lagi. Ya, setidaknya kalian sudah tahu atau sudah dapat gambaran dari soal AKM. Oke, jadi seperti ini soal AKM gitu. Jadi kalian pun nggak bertanya-tanya lagi apa itu AKM gitu. Ya, bagaimana soal AKM bahasa Indonesia khususnya kalian sudah dapat dan sudah tahu. Ya, nah di sini saya kembali ingatkan sama kalian, mohon tugas-tugasnya semuanya dikerjakan dengan baik ya. Jangan asal ditulis. Sir, kapan akan dipilih yang mau AKM? Itu yang dipilih nanti dari pemerintah itu nanti biasanya langsung dihubungi orangnya. Jadi guru-guru nanti pasti ngasih chat orangnya. Jadi kalau kamu ya nggak di chat, nggak disuruh ikut ujian, berarti kamu nggak termasuk. Wajar. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, gitu ya. Jadi jangan buat nanti AKM ini kayak jadi momok yang menakutkan. Tidak, santai aja. Oke ya. Jadi kalian fokus tetap belajar. Ya, nah ini ujungnya sudah mau habis. Ya, sampai bertemu di jam pelajaran berikutnya ya. Bye bye semua. Bye, Sir. Bye bye. Bye, Sir. Bye. Bye, Sir.